Halo semua, balik lagi di channel ini. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang sejarah homiletika dan kedudukannya. Nah, apakah homiletika yang kita lihat dan kita kenal pada saat ini memang sudah seperti itu dari awal? Atau bagaimana ya? Dan selanjutnya, kira-kira homiletika ini masuk dalam cabang teologi yang mana ya? Apakah historika, biblika, sistematika, atau praktika? Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dan kedudukan homiletika. Oke, sejarah homiletika dapat dilihat sejak zaman gereja mula-mula, zaman bapak-bapak gereja, masa kontra-reformasi dan reformasi, masa pietisme, dan selanjutnya masa penginjilan. Oke, yang pertama ada zaman gereja mula-mula. Nah, pada masa ini khotbah belum menjadi naskah yang tertulis. Artinya, khotbah masih disampaikan secara lisan. Naskahnya bersumber pada tindakan Allah dalam diri Yesus Kristus, yakni apa yang dilihat dan dialami langsung oleh para murid. Oke, yang kedua adalah zaman bapak-bapak gereja. Nah, pada masa ini, bapak-bapak gereja mulai mendefinisikan apa itu homiletika. Mereka memberikan esensi dari apa sih khotbah itu sendiri. Singkatnya, homiletika diartikan sebagai ilmu yang menerangkan arti, isi, dan tujuan dari firman Tuhan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah zaman kontra-reformasi dan reformasi. Nah, pada masa kontra-reformasi, homiletika bahkan sempat dianggap sebagai alat propaganda doktrin dalam gereja. Nah, namun selanjutnya pada masa reformasi, khotbah akhirnya dapat disampaikan lebih sederhana dan berpusatkan pada Alkitab. Oke, selanjutnya ada zaman pietisme. Nah, pada masa ini khotbah lebih ditekankan pada penghayatan hati dan jiwa, tentang perasaan, dan khotbah pun disajikan dalam bentuk yang lebih praktis, yakni mengenai tentang pengalaman hidup manusia sehari-harinya. Oke, selanjutnya adalah zaman penginjilan. Nah, pada masa ini homiletika dianggap sebagai tempat untuk menggali kekayaan harta rohani. Nah, mereka tidak hanya sibuk untuk menyebarkan ataupun memperkenalkan Alkitab, melainkan mereka juga mentransformasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui kedudukan dari homiletika itu sendiri, maka pertama-tama kita harus mengetahui beberapa rumpun dari teologi itu sendiri karena saling memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama ada teologi biblika, ada teologi sistematika, ada teologi historika, dan yang terakhir ada teologi praktika. Oke, rumpun teologi yang pertama ada teologi biblika. Nah, teologi ini bertugas untuk menggali arti dan makna yang benar, serta kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Beberapa ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain eksposisi PL dan PB, bahasa Ibrani dan Yunani, hermeneutika, dan beberapa ilmu lainnya. Selanjutnya, rumpun teologi yang kedua ada teologi sistematika. Nah, teologi ini bertugas untuk menemukan, merumuskan, dan mempertahankan dasar iman, sekaligus menyelidiki cara dan pengalaman iman terhadap objek yang bersifat dogmatis. Beberapa ilmu yang termasuk di dalamnya ada doktrin trinitas, kristologi, eskatologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teologi historika. Teologi ini bertugas untuk mengikuti dan menyelidiki perkembangan pengajaran dan sejarahnya, gereja dan sejarahnya. Nah, beberapa ilmu yang termasuk di dalamnya ada sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah doktrin, dan beberapa lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada teologi praktika. Nah, singkatnya tugas dari teologi praktika ini adalah untuk memikirkan bagaimana agar ketiga rumpun teologi yang telah disebutkan sebelumnya dapat memaknai hidup manusia. Nah, beberapa bidang yang terdapat di dalamnya antara lain homiletika, misiologi, pendidikan Kristen, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa homiletika termasuk dalam rumpun teologi praktika.